Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri Tanjung Suwandi, yang saya hormati Wakil Kurikulum Ibu Nova dan guru-guru yang berbahagia. Terima kasih pada rekan untuk dapat hadir dalam acara aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Bobi. Selanjutnya yaitu kata sambutan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri Tanjung, disilakan. Baik, terima kasih. Aulia. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk saja, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri wa dini. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan tugas bagaimana yang telah diberikan oleh aturan undang-undang yang berlaku. Hal ini adalah pemerintah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dan rangkaian tugas tersebut. Salawat dan salam terkirimkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kala pelaksanaan dalam 7 hari kita bertugas, ya kita isi lebih kurang 5 hari. Ya, kalau dalam ekonomi itu yang dikatakan tidak menganggur itu kisaran kita bekerja 44 sampai 49 jam. Seorang guru itu bisa dikatakan dia masuk full dalam kerja karena harus 24 jam. Hanya secara aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita diatur dengan kisaran-kisaran jam yang terjadwal dengan secara fixed atau tetap, ya, bahasa ekonomi itu. Nah, kalau sudah tetap seperti itu, ada daftar imbal jasa yang kita terima. Karena kita di sini adalah penjual jasa. Ada 3 dalam pengkajian itu, yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Jasa itu ya salah satunya guru, dokter, dan dagang itu yang memang yang membeli barang tanpa merubah bentuk jual kembali usaha dagang. Kalau manufaktur itu ya bahan baku, ya setengah bahan mentah jadi setengah jadi menjadi barang jadi. Itu dalam manufaktur diolah. Nah, kita adalah jasa. Seorang jasa guru itu makanya dikatakan guru tanpa tanda jasa. Artinya pelayanan kita itu tidak bisa stagnan dengan jadwal yang telah kita tetapkan bersama. Contohnya hari ini ada salah satu yang akan membantu kita, guru BK. Guru BK itu kalau dia cuma berpatokan dengan jadwal, ya belum jadi guru BK. Ketika ada siswa yang bermasalah, dia datang ke rumah konsultasi, ya itulah BK yang kasih. Kalau seorang guru BK memang sudah basic BK, kemudian kalah dengan guru bahasa Indonesia sebelumnya yang lebih daripada pelaksanaan BK, berarti ya di situ dia guru BK. Ya, yang paling berat kalau menjadi seorang guru itu gugu dari tiru, dari atas rambut sampai ujung kaki. Makanya ketika siswa anak didik kita nanti dia keluar, ada yang meneruskan profesi kita, kadang-kadang dia menjadi patokan gaya-gaya kita ketika di kelas, gaya kita memimpin, gaya kita melayan mereka, itu sangat berpengaruh. Ya, berpengaruh kepada anak didik. Seperti itu. Apalagi guru-guru yang tingkat TK PAUD, seperti itu. Dia membekas sekali. Makanya di era sekarang ini dianjurkan untuk mengurangi hal-hal yang kekerasan.
hal-hal yang menghukum, lebih baik menuntun, membina, mengajak, pendekatan persuasif. Karena kita tidak tahu dari sekian ratus anak yang kita didik itu, dia nanti akan berprofesi seperti kita, atau dia mungkin lebih secara kasat mata melebihi kita. Nah, ketika ada membekas di mereka, ya nanti akan ingat. Nah, makanya seorang guru itu sebagusnya tidak memvonis, ya, tidak melecehkan. Melecehkan ada dua, dengan tangan, ada dengan mulut. Ya, artinya kadang-kadang yang paling menyakit itu ya dengan lidah, mulut. Ya, lidah itu lebih tajam daripada lidah. Makanya, ya, saya angkat di era saya ini ya adab budaya, etika, cara dan kebiasaan yang baik. Nah, itu akan kita dengar pada hari ini. Salah satunya adalah budaya positif, kebiasaan positif yang kita tunjukkan. Nah, siapa yang menanggung jawab kita? Kalaupun memang kadang-kadang tertentu tidak seterusnya dalam 5 hari kerja atau 7 hari kerja atau 1 semester, 1 tahun, ya tidak, sehingga nanti yang memvonis anak itu sendiri. Kalau daftar hadir yang kita tanda tangan situ bisa saja dibuat. Ya, hari ini masuk 2 hari, buat 5 hari. Itu bisa. Hanya kita seorang guru itu yang akan mengabsen itu ya siswa. Nah, itu yang susah. Karena saya sudah melewati semua yang akan mengabsen itu siswa. Kemudian siswa nanti bercerita, ya, makanya marketing atau ya pemasaran yang paling bagus itu yang melalui mulut ke mulut, sehingga timbul model pemasaran multi-level marketing dari mulut ke mulut. Nah, itulah yang paling yang susah kita menutupnya. Makanya saya berharap kepada kita semua, ketika kita sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah ada dan kadar Allah untuk menjadi seorang guru, tetap niat guru digugu dan ditiru. Ya, isi dalamnya guru itu ada 3 kalau menurut saya. Yang pertama adalah mengajar, mendidik, menghajar. Ya, mengajar itu menyampaikan diri. Semua orang bisa menyampaikan diri. Apalagi di era sekarang, di era digitalisasi. Seorang guru itu kalau dulu cuma menang 1 malam. Kalau sekarang hati-hati gitu. Karena bisa jadi anak yang menang, kita yang dari anak. Makanya sekarang seorang guru sekarang itu dia tidak lagi ya ini. Makanya kalau saya bring sama belajar di kelas ini. Karena bisa jadi anak itu lebih dulu ya. Karena tingkat kecerdasan seorang itu sama. Ya, tingkat cerdas otak orang itu sama. Otak kanan, otak kiri, ada tengah-tengah serba jalur. Itu bisa menyempit, bisa meluas. Menyempit karena tidak terlalu banyak hal-hal yang ya, itu sudah saya lewati. Ya, kalau orang-orang yang memang notabene sosial, dia lebih fleksibel. Cuma kalau orang-orang yang ilmu pasti, dia akan lebih prosedural dalam dia memimpin. Ya, dalam prosedural sekali. Ya, harus terstruktur. Nah, kalau kita fleksibel. Nah, beratnya kita seorang guru yang ditugas tambah menjadi pimpinan misalnya itu, karena kita menyatukan begitu banyak ragam perbedaan, mulai dari gurunya fisik yang berbeda, datang yang berbeda, didikan orang tua yang berbeda, itu juga anaknya, begitu orang tuanya, begitu lagi karakter masyarakatnya. Makanya jalan satu-satunya itu adaptasi itu penyesuaian, ya. Makanya ada istilah di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Turunannya, ya budaya positif turunannya. Ya, saya kalau nggak menyesuaikan cepat di sini, ya mungkin saya singkir oleh kalian. Selamat kepada guru penggerak yang duluan angkatan 7, Bu Nova yang sangat aktif. Kalau Pak Andre saya, ya mungkin ikut di Bu Nova saja, nggak tahu juga saya. Nah, sekarang angkatan 7 ada Pak Bobi. Saya berharap kembali seperti awal masuk sini kok, kembalikan aura itu. Karena ya kalian-kalian inilah yang bisa mengembalikan itu
budaya pendidikan ya. Sama untuk menyampaikan budaya positif pada Pak Bobi Ardiansa ya. Mudah-mudahan penyampaian materi nanti akan berbekas dan akan bisa diimbaskan kepada guru lain yang angkatan 7 adalah pada sebenarnya saya berharap angkatan 10 juga akan muncul orang-orangnya ya, kalau baca kalau baca ya, kalau bisa semua kuncinya di tim. Saya tadi tingkat kecerdasan orang kan beda-beda ya, tim itu ya dimainkan saling bertolongan karena tawasau bil haq tawasau sisa. Bila itu ya, menurut kalau mau terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Hadrina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah menyempatkan hadir dan berkenan hadir di ruangan guru SMK 6 Rumah ini. Di sini saya akan berbagi praktik baik aksi nyata, kemudian juga aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Jadi berulang kali kita gaungkan atau kita ulang-ulang terus masalah budaya positif. Dan apa harapan kita nantinya budaya positif ini memang sudah terlaksana dengan maksimal di SMK kita, di sekolah kita. Jadi itu harapan kita nantinya. Jadi budaya positif ini harus betul berjamur dan memang menjadi budaya yang selalu kita laksanakan atau kita lakukan. Jadi saya Bobi Ardiansa, CGP Angkatan 8, fasilitator saya Bapak Ahmad Yani dan pengajar praktik Ibu Herlika. Kembali kita gali kembali atau kita ulang kembali bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi maksudnya di sini yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sebagai petani, Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi kita memastikan itu dulu. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi kita menciptakan suasana dan keadaan yang nyaman dulu agar nanti apa yang kita harapkan itu nantinya akan tercapai seperti itu. Ya baik, karena lampu mati mungkin tampilan di fokus itu tidak bisa ditampilkan, saya akan melanjutkan materi atau pemaparan pengibasan ini. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan sebuah lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Di sini memang kita dituntut sebagai seorang guru untuk melakukan kolaborasi untuk perbaikan ke depannya, bagaimana menciptakan suasana-suasana yang memang menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi kebiasaan ini yang kita tumbuhkan. Jadi kita sebagai seorang guru, hal tersebut memang harus selalu kita biasakan untuk berbuat baik. Jadi saya lanjutkan. Dalam disiplin positif, menurut teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser itu ada beberapa seperti 3 part. Kalau dibuat tentang konsep, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kenapa kebiasaan ini memang kita harus tanamkan dari internal atau dari diri siswa, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita diri sendiri atau siswa itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Semua perilaku memiliki tujuan. Selain itu model berpikir benar-benar kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realistis, kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi nanti di dalam presentasi ini atau dalam pemaparan ini saya akan memaparkan tentang teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia, serta nilai kebajikan dan segitiga restitusi. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar materi ini dan sudah sering sekali dipaparkan. Namun kenapa kembali saya paparkan, kembali saya coba untuk memberi pengibasan, memberikan gambaran
agar itu tadi kembali ke harapan kita agar kebiasaan atau budaya positif ini memang tertanam dan membatin di SMK Nurul. Di sini untuk mencoba sebuah percobaan Bapak Ibu, saya minta untuk berdiri berdua masing-masing berhadapan. Coba Bapak Ibu bisa terus berdua punya pasangan, maksudnya memiliki pasangan. Berdiri Jadi perintahnya di sini ada A dan B, Bapak Ibu A dan B. Silakan Bapak Ibu. Silakan ada seperti yang pernah dicoba, mungkin kita coba lagi. Ada si A, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Jadi posisikan satu orang jadi si A dulu. Jadi satu orang jadi si A. Jadi genggam tangannya. Nanti si B berusaha merayu, membujuk bagaimana membuka tangan si A. Kita buka tangan si A. Namun si A ini berusaha sekuat tenaga dengan keyakinan tidak mau membuka tangan tersebut karena apa? Si A menganggap bahwa ini hal yang rahasia dan penting, tidak perlu orang lain tahu. Seperti itu. Jadi yang si B bisa mengancam, bisa sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta A memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghati, merayu, menyuap, apa saja yang akan dapat membuka kepala tangan. Silakan Bu Ibu, kita coba dulu simulasinya. Bagaimana si B berusaha agar si A bisa memberikan atau membuka tangan kepala tangan A. Itu. Silakan Bu Ibu. Silakan. Kita simulasi dalam 2 menit saja. Kita coba simulasi. Nanti akan gambarnya seperti ini. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa kita tidak mau membukanya? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Kami tak bisa, kami sudah. Seperti itu. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tidak menutup kepala tangan? Jika A ini tidak mau membuka, apa alasannya? Gitu. Seperti itu. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol. Berarti terbukti ketika kita mempertahankan sesuatu yang A tadi bukan kepala tangan, berarti ini A punya kendali terhadap atau punya kontrol terhadap benda yang dipegangnya atau digenggamnya. Seperti itu. Ini gambarnya, simulasinya seperti itu. Ini ilusi kontrol, gambaran ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ini yang kita selama ini lakukan, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang untuk memaksa. Padahal ilusi ini besar kemungkinan selama ini salah yang kita lakukan. Ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Yang sebelah kiri itu stimulus respon dan sebelah kanan teori kontrol. Perbedaannya seperti ini ya. Perubahannya, kalau di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang terjadi di simulasi kita tadi. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita punya dasar atau punya alasan ketika murid atau ketika kita melakukan hal yang dianggap orang lain buruk, dan kemungkinan kita punya alasan lain. Model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon, kalau di teori kontrol model berpikir menang-menang. Selanjutnya, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Kalau di kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita lakukan selama ini. Bahwa sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Jadi semua orang itu punya alasan atau pendapat lain. Ini tentang gambaran umum tentang disiplin. Kalau disiplin itu berasal dari bahasa Latin
Disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri artinya belajar, kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anggapan kita selama ini bahwa disiplin itu pokoknya mematuhi peraturan, atau kita beranggapan bahwa orang lain untuk mendapatkan kepatuhan jadi harus mengikut aturan, itu namanya disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ini. Jadi karena disiplin selama ini kita datangkan atau kita tumbuhkan terhadap siswa itu secara eksternal, kita yang memaksa untuk siswa untuk disiplin. Sedangkan yang diharapkan ketika budaya positif ini, disiplin itu timbul memang dari internal, dari dalam diri siswa. Agar kenapa? Ketika tumbuh dari dalam diri, ini akan berkesinambungan dan selalu merasa hal tersebut hal yang harus dilakukan, bukan terpaksa atau ada paksaan seperti itu. Kenapa selama ini kita merasa bahwa kita tidak dipatuhi atau kita dilawan sama siswa? Ini yang menunggunya. Karena kita menganggap bahwa makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini singkat tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini kan yakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana dan dosen. Itu saja yang saya bahas sedikit, bahwa kita bagaimana motivasi intrinsiknya menumbuhkan dari dalam siswa, murid ataupun dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Hal ini mungkin bukan hal baru lagi, dan inilah yang digaung-gaungkan oleh pemerintah, bahkan hal yang masih yang lagi naik daun pada saat ini. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong, dan keenam kreatif. Jadi kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan. Satu, profil pelajar Pancasila yang seperti tadi. Setelah itu ada namanya Ibu Primary Years Program PYP, sikap murid toleransi. Ya saja. Teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Ini kita coba ulang lagi. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Selama ini kita memberikan penghargaan atau restitusi, seperti itu. Teori motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kita bayangkan diri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau ada hal yang ditakuti. Selama ini sudah dihitung. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ada kehendak lah bahasanya. Gitu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Jadi kita apa yang kita lakukan ada imbas atau ada akan dapat pujian dari orang lain. Jadi datangnya juga dari eksternal, jadi seperti itu. Untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Di sini saya bumi di luar ini, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu. Sebenarnya, kalau Bapak Ibu, mungkin bagaimana pendapat Bapak Ibu jika masih kita agung-agungkan tentang masalah peringkat? Seperti apa? Mungkin ada masukan dari kawan-kawan. Setuju atau tidak? Peringkat kelas
Yang Ihsan, silakan. Baik, maksudnya tadi peringkat itu lah kan? Iya. Dia tiada nanti dari itu maksudnya. Ya, kalau menurut Pak Ihsan nih, nah kalau peringkat di kelas ini kan sebuah penghargaan nih, penghargaan. Kira-kira efektif atau setuju atau tidak? Nah, Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di satu sisi kalau masalah peringkat itu ada baiknya, sebenarnya bagus karena mengapa? Untuk memotivasi anak belajar untuk mendapatkan peringkat, mendapatkan apa yang supaya semangat untuk belajar. Namun di sisi baiknya, di sisi kurangnya juga mungkin begini, dengan yang tidak mendapatkan peringkat itu mungkin agak minder seperti itu kan, agak kurang kurang enak lah dengan kawan-kawan yang lain. Nah ini di antara dua sisi ini itulah ada baiknya, ada kurangnya. Baiknya tadi itu ada juga sih sebenarnya yang kurang semangat untuk belajar itu bisa semangat untuk belajar itu, tapi kadang-kala anak-anak zaman sekarang ini belajarnya mungkin malas untuk belajar, susah untuk belajar. Akhirnya mereka seperti itulah acuh-acuh. Tapi kalau kita terapkan sekarang dengan kita ini ya nggak usah juga disampaikan apa yang tidak usah disampaikan ke depan, atau boleh kita sampaikan aja dengan yang mendapat peringkat seperti itu kan, nggak usah dipublikasikannya. Itu juga takutnya menjatuhkan anak yang tidak dapat sama sekali. Baik, mungkin itu pendapat saya. Iya. terima kasih Pak Ihsan, itu pendapat dari Pak Ihsan. Mungkin ada tanggapan yang lain. Sebelum nanti saya lemparkan pertanyaan satu lagi, sebuah pertanyaan lagi berkenaan dengan ada atau tidak IPK ini seperti itu. Ada tanggapan lain? Bagaimana? Ini bukan salah benar ya. Hanya saja bagaimana pendapat kita mencoba menuangkan pemikiran kita kalau kita berlakukan seperti itu. Kalau di teori motivasi perilaku manusia. Ada lagi? Ya silakan Bu. Oke, terima kasih. Mengenai peringkat ini memang dilema ya, hampir setiap satuan pendidikan. Kenapa? Kalau dibilang motivasi, peringkat itu motivasi ya. Tetapi perlu dia sadari bahwa itu hanya motivasi dari luar. Ya, motivasi di luar. Jadi kalau kita merasa anak-anak kita termotivasi karena peringkat dan kita merasa wah hebat sekali anak kita, ternyata itu masih level terbawah sebenarnya. Anak-anak kita masih termotivasinya karena hanya mengejar peringkat, itu berarti mereka masih di level bawah. Kenapa? Motivasinya dari luar. Bagaimana untuk menaikkan derajat anak-anak kita? Kita ingin menumbuhkan itu motivasinya yang dari dalam, motivasi internalnya. Nah ini memang tidak gampang ya, pasti sulit, karena bagaimana menumbuhkan kesadaran mereka bahwa yang dikejar itu bukan peringkat, tetapi yang mereka kejar itu ilmunya, seperti itu ya. Yang berharga itu bukan buku-buku yang mereka dapat setiap akhir semester, tapi yang mereka banggakan itu bahwa mereka bertambah pengetahuan, bahwa mereka dari tidak bisa jadi bisa. Kesadaran itu yang ingin kita tumbuhkan ke anak kita. Bagaimana kita ingin menumbuhkan ini? Ya tentu ya harus bagaimana ya, kerjasama dari segala pihak ya. Jangan membiasakan adanya hadiah-hadiah seperti itu. Hadiah itu motivasi benar, tapi motivasi level bawah, eksternal ya, yang berlakunya yang efektif, tetapi hanya dalam waktu yang pendek, ya jangka pendek, bukan dalam jangka waktu yang besar, jangka waktu yang lama. Kalau motivasi internal, mau dia dalam posisi apapun, terkurung bagaimanapun, lingkungan seperti apapun, jika motivasi internalnya yang tumbuh, mereka akan bisa siap dimanapun dia kerja, dimanapun dia nanti berpendidikan lebih lanjut, mereka akan siap untuk bahwa yang mereka kejar bukan pujian, yang mereka kejar bukan hadiah, tapi mereka memang kesadaran dirinya memang belajar. Dan itu memang ya memang untuk anak-anak kita yang mungkin tidak bisa langsung ke sana ya sepertinya, tapi kita bisa mulai dari menghilangkan lah adanya seperti hadiah-hadiah atau reward secara bertahap. Dan kita hargai bahwa setiap anak itu memiliki ada keunikan tersendiri. Jadi hanya jangan secara umum saja, mungkin kita bisa buat setiap per mapelnya gitu ya, per mapelnya
bintang-bintang permakul. Jadi mereka, oh ini bintang olahraga. Jadi saya pun dihargai. Oh ini anak yang tidak pernah terlambat dalam setahun, kita hargai. Oh ini anak yang paling rajin ke perpustakaan, kita hargai. Jadi hal-hal yang seperti itu mulailah kita untuk hargai yang seperti itu ya. Jangan lebih ke kognitif saja, jangan lebih ke pengetahuan saja, tapi lebih ke karakter, kebiasaan-kebiasaan baik. Anak yang disiplin tidak pernah terlambat itu sebenarnya luar biasa. Mungkin hal seperti itu Mbak Bumi. Ya semoga ke depan nanti sekolah kita bisa lebih baik dan menerapkan budaya positif. Terima kasih. Ya terima kasih masukannya dari Ibu Nova. Ya jadi benar kata Ibu Nova tadi, memang kalau secara motivasi, secara manusiawi ya kita tidak bisa dipungkiri. Ketika kita mendapatkan sebuah penghargaan, ketika mencapai sesuatu keberhasilan, ini menjadi sebuah kebanggaan. Hanya saja memang dalam jangka pendek. Kenapa saya melemparkan pertanyaan tadi? Kenapa? Bagaimana pendapat Bapak Ibu ketika adanya ranking atau peringkat? Ketika takutnya seperti ini. Misalnya di kelas 10 si A mendapatkan ranking 1 dan mendapatkan hadiah karena wali kelasnya Bu Rika nih. Ketika di kelas 2 ternyata si A tadi beda wali kelas. Ternyata wali kelas yang di kelas 2 itu tidak memberikan hadiah. Nah, nanti dibandingkan kalau Bu Rika kemarin dapat hadiah, ini pas di Ibu Lisa dapat hadiah, sama baik. Nah, ketika di sini menjadi sebuah motivasi belajarnya hanya mengejar ketika dapat ranking, dapat hadiah. Jadi maksud aku mungkin saya tangkap sedikit dari Ibu Nova, dari jangan hanya motivasi jangka pendek. Gitu. Kita kembali ke slide, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Karena kenapa? Kita takut atau takut akan dapat hukuman. Ini. Jadi memang disiplin, anak-anak disiplin atau kita sebagai guru ini disiplin hanya karena takut ada hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi niat awalnya, kalau saya nanti rajin, saya dapat peringkat, saya dapat buku nih. Ini eksternal. Padahal yang dikatakan Bu Nova tadi bahwa ketika motivasi itu tumbuh dari internal, dari diri siswa atau diri dari murid, dia akan belajar memang dapat atau tidak dapat penghargaan, dapat atau tidak dapat rankingnya, pokoknya saya belajar. Itu dari internal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Masuk ke sana. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini baru motivasi internal dan harapannya tujuan kita disiplin positif ini kita menanamkan kepada siswa, walaupun bertahap seperti kata Ibu Nova tadi, bertahap dan sedikit demi sedikit kita memang menanamkan budaya positif dan motivasi internal dari di dalam diri siswa itu sendiri. Teori motivasi berlaku manusia dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mereka yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah. Ya mungkin tidak perlu jawab, kita sudah tahu bagaimana apa yang sering kali kita lakukan dan juga tidak bisa kita pungkiri. Yang kedua, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nih, jadi kalau sekarang kesiswaan Bu Ili nih, mau takut saya nanti kalau terlambat sama Ibu Ili dikejar-kejar nih. Nah, karena takutnya sama Ibu Ili, ya itu. Tapi nanti ketika saya yang jadi kesiswaan misal, ini aman lah Pak Bobi itu. Kalau Ibu Ili dulu ya dikejar-kejar. Kalau Pak Bobi nanti tidak perlu bela, lambat-lambat santai ya. Nah ini yang motivasi yang takutnya dari eksternal gitu. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas, di sekolah, atau di sekolah Anda. Mengapa? Ini menjadi PR kita sama-sama demi kita membangun kemajuan atau demi kedepannya bagaimana SMK kami seluruh ini akan kita bawa seperti itu. Dan ini bukan hanya untuk satu atau dua orang atau bukan hanya di kurikulum saja, memang untuk kita semua. Ini kalau dari Gender Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintahan diri sendiri.
Jadi memang motivasi diri sendiri. Nah, ini 3 pertanyaan. Berulang lagi dan selalu diulang-ulang. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan persamaan hukuman dan konsekuensi? Dan apa itu restitusi? Gitu. Ini pertanyaannya. Nah, ini 10 apa dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kira-kira nih, sebelum nanti kita jawab. Dan ini sebenarnya sudah sering kali kita temui. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya akan tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau Pak Budi, itu hukuman atau apa Pak Budi? Atau konsekuensi Pak Budi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Dari Pak Budi itu konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau Bu ini kesiswaan nih, kira-kira Bu ini. Hukuman, Bu ini. Apa beda dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO kamu? Tidak sama itu. Yang pertama dengan yang kedua dengan yang terakhir Bu. Ya. Kalau yang di atas hukuman, yang di bawah konsekuensi. Yang ketiga, nanti kita lihat jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini. Hukuman, konsekuensi. Push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, nanti kita lihat lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Nah, hukuman pilih. Paham ini? Jadi yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan masak lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Dan biasa kita gunakan. Sering kali ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sedangkan yang di bawah itu konsekuensi karena jam pelajaran divideokan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi dan untuk membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu hukuman. Ada murid tadi. Ibu ini paham ya? Bagaimana? Nah ini perbedaannya. Saudara. Ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kesalahan yang dikerjakan itu harus menjadi ada konsekuensinya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah ini bahayanya ketika hukuman. Ada denda. Membuat anak kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pada saat itu memang mungkin kesal. Tapi ketika dia berpikir bahwa itu memang ada kesalahan atau introspeksi diri, anak memberi kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Yang hukuman paksaan kalau itu stimulus atau tanggapan. Setelah itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini hukuman. Karena ada hukuman, selalu ada hukuman. Biasa tuh Pak Budi ketika mengamalkan di depan nih. Anak-anak, Pak Budi bilang, kamu terlambat. Oh tidak Pak, kami tadi sudah terlambat. Ini salah satu menyembunyikan kesalahan. Karena kenapa? Takut dihukum sama Pak Budi, ditajam sama Pak Budi. Tanya gosip. Iya. Mana rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan konsekuensi dan hukuman. Dan yang selanjutnya itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini secara teori yang disampaikan oleh dosen di tahun 2024. Jadi restitusi ini lebih ke solusi atau apa yang akan dilakukan. Kita buat dulu mereka menyadari. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita tahu anak-anak bisa salah, tapi bagaimana mereka menebus untuk belajar dari kesalahan tersebut. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi menjadi kebutuhan dasar mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada dasarnya, restitusi ini sudah dilakukan Bapak Ibu selama ini sebenarnya. Hanya saja kita mungkin tidak tahu bahwa itu sebuah restitusi. Gitu. Jadi ketika Ibu ilmu jadi guru BK kemarin, saya yakin restitusi ini sudah dilaksanakannya. Bagaimana memberikan sebuah tawaran ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, tawaran apa yang akan konsekuensi yang akan diterimanya atau dilakukannya. Ini pasti sudah dilaksanakan. Hanya saja itu kita kalau tidak tahu ini restitusi itu sebenarnya. Gitu. Ini hukuman konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu pilihan, satu menguatkan murid untuk jangka waktu panjang. Restitusi itu korban mendapat ganti jika misal dalam kesalahan siswa mengganggu orang lain, melepaskan kancing baju temannya misalnya. Ini apa yang konsekuensi yang diterima harus dilakukan oleh pelakunya? Oh, menjadi baju apa dari kancing bajunya itu yang gak, itu maksudnya. Itu secara teori. Ini kalau di restitusi itu apa hal ini yang kamu sesungguhnya ingin kamu lakukan? Karena anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan itu pasti ada alasan atau ada dasar yang sebenarnya selama ini tidak kita tanyakan. Kita langsung, oh kamu salah, kamu terlambat, kamu seperti ini misalnya. Sebenarnya ada hal yang perlu kita tanyakan dulu, itu kalau di restitusi. Dan kadang hal ini kita lakukan, kita berdampak tidak kita lakukan karena mengingat memang keadaan siswa kita memang kondisinya kalau tidak seperti itu dia tidak akan mematuhi atau menerima hukumannya, gitu. Itu yang dilakukan selama ini. Dan saya memang susah kalau tidak bersama-sama dan kolaborasi. Ini penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi penghargaan ini sebuah janji. Kita tidak takutkan kalau tidak ada penghargaan ini atau tidak kita lakukan ini tidak akan dilakukannya. Gitu, seperti itu. Itu penghargaan. Jadi itu menurut Alfi Kon. Penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Memang efektif waktunya itu dalam jangka pendek hanya saja itu. Seperti yang tadi pertanyaan awal yang sudah ditanyakan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka seorang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari diri dalam. Jadi ketika tidak mendapat penghargaan, sudah tidak akan dilakukan lagi. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita tahunya berbuat seperti ini dapat penghargaan. Kalau tidak berbuat seperti ini tidak dapat penghargaan. Dan ketika tidak mendapat penghargaan, maka kita tidak akan melakukannya. Gitu.
Mengapa penghargaan itu tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu yang membuat tidak efektif. Itu jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Ya, jika kita memberikan seorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kalau tidak akan dilaksanakan karena tidak ada penghargaan. Yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Itu contohnya. Kalau contoh penghargaan merusak hubungan, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini yang disampaikan Pak Iksan tadi, menjadi membuat seorang yang tidak mendapatkan penghargaan itu minder. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, contohnya sekelompok orang laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini tidak mengurangi ketepatan. Ini pengatur penghargaan hukum. Ini contoh-contohnya. Ini penghargaan ketika motivasi dari dalam diri. Contohnya seperti ini. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, atau menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi penghargaannya menghargai diri sendiri. Oh, saya sudah bisa membaca walaupun hanya sedikit. Jadi memang timbul dari diri sendiri. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini sudah diterapkan seperti yang kita selalu terapkan ketika pada saat masuk dalam kelas pertama, itu pasti kita ada aturan-aturan kelas, ada. Namun yang sebenarnya yang perlu kita lakukan yaitu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua ini contoh? Mengapa kita memiliki peraturan 3 yang menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu kepada saat mengajar? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas, maka keyakinan kelas ini memang timbul dari siswa, bukan dari kita. Kalau peraturan seperti ini, pokoknya kontrak belajar seperti saya misalnya, kontrak belajar bahasa Indonesia seperti ini. Nah, jika kalian terlambat 5 menit, kalian tidak boleh masuk kelas. Silakan tunggu di luar. Seperti itu. Nanti takutnya ketika anak-anak ini ternyata memang tidak menyenangi saya. Oh, kita terlambat saja 5 menit atau 10 menit ini. Nanti pasti diusir sama bapak, sama Pak Wudi. Jadi tidak belajar bahasa Indonesia. Jadi ketika ditanya sama guru pikir, kenapa kamu di luar? Kami terlambat, memang aturan kami ketika tidak masuk 5 menit, kami di luar. Ternyata memang mereka mencari alasan untuk melakukan itu. Jadi kalau keyakinan kelas hanya memang hal ini sudah disepakati atau sudah dibuat mereka sendiri. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia.
Karena kalau peraturan kelas itu lebih ke eksternal, motivasi eksternal. Kalau di keyakinan kelas itu ke internal. Ini contohnya, jadi kita punya peraturan kelas, setelah itu lebih berulang sedikit keyakinan kelas. Kita lebih ke, kalau di luar kelas itu lingkungan positif, dan harapan kita muaranya nanti di budaya positif yang memang ada di SMK Nasional. Contoh, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini kalau di perpustakaan. Kalau keyakinan kelas, siswa bertanggung jawab ketika sudah melakukan atau membaca itu mengembalikan buku ke raknya. Jadi memang siswa sudah menyadari bahwa ini tanggung jawab, gitu. Bukan aturan. Dilarang mengganggu orang lain. Kita tanamkan keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Dengan keyakinan ini sudah tertanam di diri siswa, otomatis mereka tidak akan mengganggu temannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen serta disiplin, seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain, itu keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba, katanya. Itu karena kesehatan, meyakini bahwa itu kesehatan akan mengganggu kesehatan. Dan seterusnya. Ini 5 posisi kontrol, dan saya yakin sekali sebenarnya sudah sering kali dilakukan. Kita contoh lihat saja videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan. Silakan Bapak Ibu kita lihat sebentar videonya. Ini contoh 5 posisi kontrol yang saya yakin sudah sering kali kita lakukan dan selalu kita lakukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang menggambarkan perlu dipelajari bersama 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pengumuman. Kayak diri yang niat. Aku udah tidur, kan? Kena Eureka malah tidur. Anggap aja aja beda jilbab. Nah, Aren. Titik bang. Sini kamu. Pon. Ayo aku jadi. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Ini. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Bisa tuh ya, bisa ini. Apa coba? Apa lagi? Apa? Alasan kamu apa Rumah lagi? damping sini lah. Apa sih kamu yang terlambat? Ayo susun. Apa Pak? Salah sekali kamu jadi anak. Saya Itu aja di damping lambat pula. Gak masuk akal. Damping lambat pula. Sudah berapa kali terlambat? Aku jauh ya, agak Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, Duduk. masih berani jawab pula. Saya ini guru. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Dia pingsan. pergi sana ke lapangan basket. Di jauh di sana. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada Sepak bola, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun Mampu psikis. disayang lah. Ibu dan bapak guru hebat. Sayang lah. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum Melunjaknya. adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menghadangnya. Apa lagi materi?
Ini lambat tuh. Aduh, ini. Geli ya gila. Ini ya. Tahu ini. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung nanti kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Pak Budi gitu kan terpeleng langsung. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi ketiga, posisi teman. Contohnya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Tadi saya udah melakukan saya Bu. Kecam di jari dulu. Malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang wajib Jinggir, Ren. kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau terlambat banget. Jadi biar bisa kencang. Juga kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Ya bisa kan? Bisa Bu. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini Pindahnya itu. Kamu makasih ya. Si teman sebelum bersendak gurau untuk menjaga suasana tetap sadar, murid akan merasa senang, aman, dan akan berbahagia. Identitas yang tercipta adalah identitas Lambat gue ada 20 itu doang. karena ini masih Ada apa lagi? maka ada faktor ketergantungan dan Sayangnya, tertentu. Di sini guru absennya, sehingga Tempo itu udah lebih snack. murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu. Posisi pemantau atau monitor. Tahu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya kalau nggak hadir? Soalnya Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan data dari responsi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya tinggal lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan dia? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi ya? Kelas umum belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru, Ya, Bapak Ibu, setelah mengamati adanya ini contoh posisi kontrol 5 posisi kontrol yang harapannya yaitu memang kita di posisi manajer. Ketika kita bisa membuat siswa itu lebih mandiri dan kita bisa memberikan konsekuensi atau siswa bisa menyadari konsekuensinya sendiri. Gitu. Untuk pertanyaannya itu saat ini Anda di posisi mana? Itu mungkin kita jawab di diri kita sendiri apa yang kita sudah saat ini. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini tentang budaya positif bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan. Bagaimana kita menanamkan budaya positif itu memang dari internal siswa, dan harapan kita tujuannya nanti SMK 6 Seluma ini akan lebih baik ke depannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk testimoni saya setelah mendapatkan pemaparan materi dari Pak Bobi Ardiansa mengenai budaya positif. Secara langsung itu membuka paradigma, khususnya saya pribadi itu mengenai bagaimana tentang teori kontrol, lalu bagaimana tentang restitusi. Ternyata yang telah dilakukan selama ini banyak miskonsepsi yang mungkin kita merasa sebagai guru itu kita telah melakukan hal yang benar, sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata hal itu kurang tepat.
Seperti misalkan pada posisi teori kontrol, ternyata kendali kontrol itu bukan pada diri guru tetapi pada diri siswa sendiri. Itulah bagaimana kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya juga untuk menangani siswa itu hendaknya kita menghilangkan mulai sekarang menghilangkan posisi kita sebagai penghukum lalu sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana kita mulai memunculkan posisi sebagai manajer mungkin kalaupun belum sebagai manajer mungkin bisa dimulai dari pemantau terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita menyadarkan siswa bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensi, jadi akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Oke, terima kasih Pak Bobi untuk materinya hari ini tentang budaya positif. Semoga ini bisa diterapkan di SMK Negeri 6 semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bobi yang sudah memberikan pengetahuan baru mengenai cara menumbuhkan budaya positif pada peserta didik. Ternyata cara yang menurut saya selama ini sudah bijak, belum terlalu bijak, tercampur antara beberapa hal yang kurang bagus untuk menumbuhkan kesadaran internal dari peserta didik. Jadi setelah ini saya berharap saya bisa menjadi seorang manajer yang baik yang bisa menimbulkan semangat internal dari peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.